Aku melihat sesuatu dalam cermin itu bergerak, meski aku sendiri sedang diam. Jejak tangan kecil yang menempel dari sisi dalam kaca. Letakkan ini di depan cermin besarmu. Jika bayangan itu muncul lagi, pecahkan pecahan ini tepat di hadapannya. Selamat datang di channel YouTube Ojob MP. Di sini saya akan berbagi cerita dan video tentang apa saja. Karena setiap orang punya cerita, meski nggak tahu siapa yang akan mendengarkannya. Mari duduk sebentar dan dengarkan. Namaku Raka. Aku tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, hasil warisan orang tuaku yang sudah lama meninggal. Hidupku sederhana. Aku bekerja sebagai ilustrator lepas, menghabiskan sebagian besar waktuku di rumah sambil menggambar untuk klien dari berbagai penjuru dunia. Pekerjaanku menuntut kepekaan visual, dan itulah yang membuatku menyukai benda-benda antik. Ada sesuatu dari tekstur tua dan bentuk-bentuk usang yang terasa hidup. Mungkin karena itu juga, aku sering ke pasar loak setiap hari Minggu, hanya sekadar berjalan-jalan, atau kadang membeli barang-barang yang tak seorang pun pedulikan lagi. Hari itu langit mendung, dan udara agak pengap, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin turun. Aku menyusuri lorong sempit pasar loak dengan tenang, menikmati suara-suara penjual yang bersautan, aroma kopi instan dari warung kecil, dan debu-debu halus yang berterbangan. Lalu aku melihatnya, sebuah cermin besar dengan bingkai kayu ukiran lama berdiri sendirian di pojok lapak paling sepi. Tidak ada yang menjaganya, debu menempel di permukaannya, tapi bayangan diriku yang tercermin di sana terlihat sangat jernih. Aneh, mengingat kaca itu seharusnya sudah buram karena usia. Aku mendekat, mencoba menyentuh permukaan kacanya. Dingin, sangat dingin, seperti baru saja dikeluarkan dari ruangan bersuhu es. Tapi yang paling membuatku terpaku adalah ukiran kecil di bagian bawah bingkai yang nyaris terhapus. Kematian adalah cerita yang belum selesai. Aku tertawa kecil. Mungkin seseorang pernah menulisnya sebagai lelucon, tapi entah kenapa aku justru merasa tergerak untuk memilikinya. Seolah cermin itu menungguku. Seorang pria tua mendekat tanpa suara. Bajunya longgar, wajahnya dipenuhi garis usia, dan matanya, mata yang pernah melihat terlalu banyak hal. 100.000 saja, katanya dengan suara serak. Tapi kalau kamu bawa pulang, jangan kaget kalau dia mulai berbicara. Aku mengira itu hanya cara klasik penjual barang antik untuk menaikkan kesan mistis. Tapi karena bentuknya menarik dan harganya terlalu murah untuk dilewatkan, aku mengangguk dan membayar tunai. Siangnya, aku meletakkan cermin itu di ruang kerja, tepat di depan meja gambarku. Setelah membersihkannya sedikit, aku merasa ruanganku jadi terasa lebih hidup. Bahkan aku sempat berpikir, kenapa bisa orang membuang cermin sebagus ini? Aku tidak tahu. Bahwa hari itu adalah hari terakhir aku melihat dunia seperti biasanya. Karena malam harinya, saat aku melewati ruang kerja dalam keadaan lampu mati, aku melihat sesuatu dalam cermin itu bergerak, meski aku sendiri sedang diam. Dan itu bukan bayanganku. Aku berdiri mematung di ambang pintu ruang kerja. Tubuhku membeku oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Lampu mati. Hanya sinar bulan dari jendela yang menerangi ruangan. Tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Bayangan di dalam cermin itu bergerak, sementara aku tidak. Bayangan itu berdiri persis di tempatku berdiri, tapi ada yang janggal. Tangannya sedikit terangkat, padahal tanganku menempel di sisi tubuhku. Kepalanya miring ke kiri, seperti sedang menatapku penuh rasa kasihan atau ancaman. Aku mengedipkan mata sekejap, dan bayangan itu kembali meniru gerakanku. Mungkin aku hanya lelah, itu pikiran pertamaku. Hari ini cukup melelahkan, panas, jalan kaki berjam-jam, ditambah pekerjaan yang menumpuk. Aku membalikkan badan dan menutup pintu ruang kerja. Aku tidak mau melihat cermin itu malam ini. Tapi rasa penasaran mulai menggerogoti pikiranku, seperti tetesan air yang terus-menerus menimpa satu titik. Malam itu aku sulit tidur. Ada sensasi aneh di rumah, seperti aku tidak sendirian. Setiap kali aku menutup mata,
Aku merasa ada sesuatu berdiri di balik pintu kamar, menunggu, mengawasi. Keesokan paginya, saat sinar matahari menyelinap ke dalam kamar, aku segera menuju ruang kerja. Ruangan itu terlihat biasa saja, tenang, damai. Sampai aku menyadari sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Cermin itu berembun, tapi hanya dari dalam. Permukaan luarnya kering sepenuhnya. Aku mengusapnya dengan kain, tak ada efek. Embun itu tetap ada. Dari sisi dalam kaca, seperti napas seseorang yang terjebak di balik sana. Dan kemudian aku melihatnya. Jejak tangan kecil yang menempel dari sisi dalam kaca. 5 jari mungil, seperti milik anak-anak. Aku belum punya anak, bahkan belum menikah. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri. Ini pasti sugesti, gumamku. Tapi semakin aku menyangkal, semakin cermin itu seperti menyimpan sesuatu. Seperti sedang menyusun cerita, satu potongan demi satu potongan. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang cermin itu. Aku kembali ke pasar loak, berharap bisa menemukan pria tua yang menjualnya padaku. Tapi saat aku sampai di sana, lapak itu sudah kosong, seolah tak pernah ada. Tak ada yang tahu tentang penjual tua itu. Bahkan beberapa pedagang menyebut, di pojok itu nggak pernah ada lapak, Mas. Aku berdiri diam di tengah pasar, dikerubungi suara orang-orang, bau kayu dan udara panas. Tapi aku merasa sendirian. Tiba-tiba cermin itu bukan lagi benda mati. Dia adalah misteri yang membawaku masuk ke tempat yang belum pernah kugapai sebelumnya. Tempat di antara kenyataan dan sesuatu yang belum selesai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang meninggal di dalam cermin. Aku semula tak percaya. Aku berdiri terpaku di depan cermin, mataku terbelalak menatap bayangan yang tak seharusnya ada. Di dalam kaca itu, di dunia yang seolah paralel dengan milikku, aku melihat seorang perempuan tua terjatuh dari kursi rodanya, memegangi dadanya, lalu terdiam dengan mata terbuka. Cermin itu tidak hanya memantulkan ruanganku, ia menampilkan adegan lain, seperti potongan film yang sedang diputar, tapi hanya bisa dilihat olehku. Tidak ada suara, hanya visual, dan semua terjadi dalam keheningan yang menusuk tulang. Aku mengenali wajah perempuan itu. Dia adalah Bu Ratmi, tetanggaku yang tinggal 2 rumah dari tempatku. Seorang wanita yang masih aktif meski sudah renta, suka memberi kue buatan sendiri, dan sering duduk di beranda rumahnya sambil menyiram bunga. Aku tersentak, mundur beberapa langkah dari cermin. Keringat dingin mengalir dari pelipisku. Tidak mungkin, bisikku. Itu tidak mungkin nyata. Tapi gambaran dalam cermin itu tidak pudar. Perempuan tua itu masih tergeletak di lantai dengan wajah kosong, sementara kursi rodanya terbalik di sampingnya. Perlahan, embun kembali memenuhi permukaan kaca, dan adegan itu menghilang begitu saja. Aku menghabiskan malam itu dengan gelisah, menolak memejamkan mata. Aku tahu apa yang kulihat, meski aku tidak ingin percaya. Dan saat pagi menjelang, aku akhirnya memberanikan diri keluar rumah. Langkahku terasa berat saat melewati rumah Bu Ratmi. Aku bahkan sempat berharap melihat beliau sedang menyapu halaman seperti biasa. Tapi tidak. Pagar rumah itu tertutup, tirainya digulung separuh, dan kemudian aku melihatnya. Seorang wanita muda yang sering datang menjenguk Bu Ratmi menangis di teras, dikelilingi beberapa warga dan ambulan yang baru saja pergi. Hatiku mencelos. Bu Ratmi, semalam, gumam salah satu tetangga dengan nada berbisik padaku. Katanya serangan jantung, meninggal sendirian di ruang tamu. Persis seperti yang kulihat di cermin. Aku mundur perlahan. Tubuhku lemas, mataku panas. Ini bukan lagi tentang kebetulan. Aku benar-benar melihat kematian seseorang sebelum itu terjadi. Tapi mengapa? Mengapa aku? Aku kembali ke rumah dengan kepala berputar. Cermin itu, benda itu, ia bukan sekadar barang tua. Ia memperlihatkan sesuatu. Ia memperingatkan. Atau mungkin, ia justru menjebak. Aku berdiri lama di depan cermin. Aku menatap diriku sendiri. Tidak ada bayangan aneh, tidak ada embun. Tapi aku tahu, ini baru awal. Dan malam itu, ketika aku kembali melewati ruang kerja, cermin itu menampilkan wajah lain. Wajah seseorang yang aku kenal jauh lebih dalam.
wajah adikku. Namanya Hana, 3 tahun lebih muda dariku. Dia tinggal di kota sebelah dan bekerja sebagai perawat anak. Kami tidak serumah, tapi sangat dekat. Dia adalah satu-satunya keluarga yang aku punya. Sejak orang tua kami meninggal, hanya Hana yang bisa membuatku merasa dunia masih punya tempat yang hangat. Tapi di dalam cermin malam itu, wajah Hana tampak pucat dan ketakutan. Ia berdiri di sebuah lorong rumah sakit yang redup, seperti mencari seseorang. Kemudian sesuatu terjadi. Dia menoleh ke belakang, lalu tergelincir. Tubuhnya jatuh menghantam lantai, dan kepalanya membentur sisi meja perawat. Ia tak bangun lagi. Aku membekap mulutku sendiri. Jantungku berdetak terlalu kencang, napasku tercekat. Aku hanya bisa berdiri dan menyaksikan, karena itu bukan sesuatu yang terjadi sekarang. Itu sesuatu yang akan terjadi. Tidak, tidak boleh. Panik, aku langsung mengambil ponsel dan menelepon Hana. Suaranya terdengar ceria seperti biasa. Ia baru saja selesai kerja dan akan pulang ke apartemennya. Tidak ada yang aneh, tidak ada kecelakaan. Belum. Aku tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Apa aku harus memberitahunya soal cermin, soal penglihatan ini? Dia pasti akan mengira aku sedang stres atau berhalusinasi. Tapi hatiku tak tenang. Pandangan Hana yang panik di dalam cermin itu terus terbayang di pikiranku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di depan cermin, menunggu. Menanti apakah bayangan itu akan muncul lagi. Tapi cermin hanya diam, hening. Tak ada apa-apa, seperti menertawakanku dalam kesunyian. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Hana tanpa memberitahunya. Aku tak bisa duduk diam menunggu ramalan itu jadi kenyataan. Jika aku melihat kematiannya, maka aku akan melakukan apapun untuk mengubahnya. Saat aku tiba di apartemennya, Hana menyambutku dengan pelukan hangat. Tumben banget, kamu datang tanpa kabar. Kamu baik-baik aja, Kak? Aku memaksakan senyum. Aku cuma kangen kamu. Kami mengobrol seperti biasa. Hana bercerita tentang pasien-pasien kecilnya, tentang rencana liburan akhir bulan, dan tentang seseorang yang katanya sedang mendekatinya. Tapi dia belum yakin. Tapi saat dia tertawa, aku tidak bisa ikut tertawa. Sebagian diriku masih terpaku pada bayangan dirinya yang terjatuh, tak sadarkan diri. Setiap langkahnya aku perhatikan. Setiap gerakan kecilnya membuatku waspada. Kak, kamu kenapa sih? Serius deh, kamu beda, katanya sambil menatapku khawatir. Aku ingin berkata jujur, tapi suaraku tercekat. Mungkin karena aku tahu, begitu rahasia ini terbuka, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Sore harinya, sebelum aku pulang, Hana berkata, besok aku dapat shift malam di rumah sakit. Doain aku gak ngantuk ya. Shift malam, lorong rumah sakit. Itu persis seperti yang kulihat dalam cermin. Aku menggenggam tangannya lebih erat dari biasanya. Jangan kerja besok, Han. Ucapku nyaris seperti perintah. Kenapa? Aku punya firasat buruk. Dia menatapku dalam diam. Senyumnya memudar. Ia tahu aku bukan tipe orang yang percaya pada firasat tanpa alasan. Kak, kamu lihat sesuatu ya? Aku hanya mengangguk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi sayangnya, ini bukan mimpi. Ini nyata. Terlalu nyata. Malam itu aku kembali ke rumah dengan hati yang kacau. Tubuhku di sini, tapi pikiranku tertinggal di lorong rumah sakit tempat Hana akan bertugas. Aku duduk lagi di depan cermin, berharap, berdoa, bahwa semuanya akan berubah. Tapi yang kutemukan malah lebih mengerikan dari sebelumnya. Cermin itu menampilkan jam digital merah di dinding lorong rumah sakit. Angka-angka waktu yang terus berganti. Dan perlahan, fokus cermin mengarah pada Hana, yang sedang berjalan sambil membawa berkas.
Jam itu menunjukkan pukul 1:42 dan kejadian itu kembali terjadi. Hana terpeleset, terjatuh. Kepalanya membentur meja. Tapi kali ini, aku melihat seseorang lain di ujung lorong. Seseorang yang berdiri diam, menatap Hana. Sosok itu samar. Wajahnya tak terlihat. Tapi dia tersenyum. Tersenyum saat Hana jatuh. Lalu menghilang begitu saja. Aku tersentak, menjatuhkan gelas air yang sedang kupegang. Air tumpah, tapi aku tak peduli. Jantungku berdebar begitu kencang, seolah tubuhku tahu bahwa waktu semakin dekat. Jam 1:42. Lorong rumah sakit. Hana. Seseorang berdiri menonton. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat setiap detail, mencari celah. Ada sesuatu yang bisa kulakukan. Harus ada. Paginya, aku menelepon Hana lagi. Tolong jangan kerja malam ini. Aku mohon. Kak, aku sudah bilang ke kepala perawat. Aku nggak bisa seenaknya batalin shift. Tapi nyawamu Han, nyawamu lebih penting dari pekerjaan. Hening. Kamu lihat cermin itu lagi ya? Aku tak menjawab. Tapi diamku sudah cukup menjelaskan. Kak, aku nggak ngerti kenapa benda itu bisa kasih kamu gambaran kayak gitu. Tapi kamu harus tahu satu hal. Aku percaya kamu. Suara Hana bergetar, seperti menahan ketakutan yang berusaha dia sembunyikan dariku. Jadi aku akan berhati-hati. Aku janji. Tapi berhati-hati tidak cukup jika takdir sudah tertulis. Dan aku tahu, cermin itu tidak pernah menampilkan kemungkinan. Ia memperlihatkan kenyataan yang akan terjadi, kecuali sesuatu besar menghalangi jalurnya. Malam pun datang. Langit tampak tenang, tapi hatiku sebaliknya. Pukul 1:35. Aku tak tahan lagi. Aku mengambil kunci motorku dan melaju menembus dinginnya malam. Ke rumah sakit. Ke tempat di mana waktu berjalan menuju momen yang kulihat dalam cermin. Aku sampai pukul 1:41. Jantungku nyaris berhenti. Aku berlari masuk, mengabaikan satpam yang berteriak memanggilku. Aku tahu lorongnya. Aku melihatnya terlalu sering dalam batuan cermin itu. Langkahku menggema, napasku berat, tapi aku tidak bisa berhenti. Dan aku melihatnya. Hana, berjalan sambil membawa berkas. Jam digital menunjukkan 1:42, semuanya persis. Lalu, dia terpleset. Tapi kali ini aku ada di sana. Aku meraih tubuhnya sebelum ia jatuh ke lantai. Hana menjerit pelan karena kaget, lalu menatapku dengan mata terbelalak. Aku memeluknya erat, seolah ingin menghentikan dunia agar tak berputar lagi. Kami duduk di lantai, berdua, terdiam. Hana mulai menangis, dan aku baru sadar aku juga menangis. Tapi kemudian aku menoleh ke ujung lorong. Kosong, tak ada siapa-siapa. Sosok yang kulihat dalam cermin malam itu tidak muncul. Atau mungkin karena aku mengubah urutan kejadian, ia kehilangan kuasanya. Aku berhasil mengubah masa depan. Tapi itu berarti satu hal lagi. Cermin itu bukan hanya penunjuk, ia adalah pintu. Dan seseorang sedang berdiri di baliknya, menunggu kesempatan lain. Sejak malam itu, aku tidak bisa memandang cermin dengan cara yang sama. Aku menyelamatkan Hana, tapi harga dari itu adalah kesadaran yang lebih menakutkan. Apapun yang ada di balik kaca itu, kini tahu aku bisa melihatnya, dan ia mulai memperhatikanku juga. Hari-hariku berubah. Setiap kali aku melewati ruang kerja, aku merasa ditarik masuk, seperti gravitasi tak kasat mata yang menyedot pikiranku ke dalam pantulan gelap itu. Aku mulai bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku melihat lorong-lorong kosong, pintu-pintu yang terbuka perlahan, bisikan halus yang tak bisa kupahami, tapi terasa akrab. Dan selalu ada satu bayangan berdiri di kejauhan, menatapku. Ia tak pernah mendekat, tapi tak juga pergi. Satu malam, ketika aku berusaha menyingkirkan cermin itu ke gudang, aku merasakan sesuatu yang aneh. Cermin itu beratnya tak normal, seolah enggan dipindahkan. Tapi aku tetap menariknya, mendorongnya ke pojok rumah.
menutupinya dengan kain tebal. Aku pikir itu cukup, tapi aku salah. Beberapa hari setelah itu, Hana meneleponku dengan suara panik. "Kak, tolong, aku lihat sesuatu di kaca lemari kamarku. Aku tercekat. Apa maksudmu?" "Waktu aku dandan tadi pagi, aku lihat diriku sendiri. Tapi gerakannya terlambat, beda. Dan dia senyum ke aku, padahal aku gak senyum." Tanganku gemetar. Itu artinya cermin itu bukan satu-satunya jalan masuk. Apapun yang ada di balik sana, ia sudah mulai menyebar. Malam itu, aku kembali membuka penutup cermin tua itu. Wajahku menatap balik dari balik kaca. Tapi sesuatu terasa kosong. Aku tahu dia tidak di sana. Tapi aku tahu ia melihatku dari tempat lain. Dan saat aku mematikan lampu ruang kerja, cahaya redup dari luar memperlihatkan bayangan di dalam cermin. Bukan milikku. Bukan siapa-siapa. Bayangan samar yang berdiri dan perlahan-lahan mengangkat tangannya, seolah menyapaku. Aku mundur perlahan. Napasku tercekat. Tapi kemudian ia mengetuk dari dalam cermin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu, embun kembali memenuhi permukaan kaca. Dan dari balik embun itu, aku membaca tulisan kabur yang seolah digores dari dalam. "Kau menyelamatkan satu nyawa. Sekarang, gantinya harus dibayar." Aku terduduk di lantai. Dunia seperti berputar di sekitarku. Aku tak tahu apa artinya. Tapi satu hal pasti. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, aku bukan sekadar penonton. Aku target berikutnya. Sejak pesan itu muncul di cermin, aku tak bisa tidur. Setiap bayangan menjadi ancaman. Setiap pantulan menjadi peringatan. Aku mulai menutupi semua cermin di rumahku dengan kain. Bahkan kaca kecil di kamar mandi. Tapi entah bagaimana, aku tetap merasa dilihat. Pada hari ketiga, aku kembali bermimpi. Dalam mimpiku, aku berada di dalam rumahku sendiri. Tapi semuanya terbalik. Meja di langit-langit. Jendela menyala dari dalam. Dan cermin-cermin tanpa pantulan. Aku berjalan melewatinya. Memanggil namaku sendiri. Mencoba mencari jalan keluar. Tapi setiap pintu yang kubuka hanya membawaku kembali ke ruangan pertama. Sampai akhirnya aku menemukan satu cermin di tengah ruangan. Dan kali ini, aku tak melihat diriku sendiri. Aku melihat aku yang lain. Sosok itu mengenakan pakaian yang sama. Tapi matanya lebih gelap, lebih kosong. Ia berdiri dengan kepala miring sedikit ke kiri. Senyum tipis tergambar di wajahnya. Ia melambaikan tangan. Lalu, dari cermin itu, ia berbisik. "Aku sudah keluar. Sekarang giliranmu di dalam." Aku terbangun dengan peluh dingin. Tapi sesuatu terasa aneh. Cermin di kamarku terbuka sedikit. Kain penutupnya tergelincir. Padahal aku yakin semalam aku ikat erat. Aku bangkit, menghampirinya dengan langkah gemetar. Saat aku mendekat, kulihat bayanganku. Tapi ada yang tidak cocok. Gerakannya tidak sinkron. Ia tidak berkedip ketika aku berkedip. Ia menatapku lurus, seolah sedang menilai. Lalu dengan sangat perlahan, ia menyentuhkan jarinya ke permukaan cermin dari dalam. Dan aku bisa merasakan sentuhan dingin itu di dahiku. Aku menjerit, tersungkur ke belakang, memukul meja kecil di sampingku. Nafasku tercekat, itu bukan halusinasi. Aku menyentuh dahiku, lembab, tapi bukan keringat, bukan juga air. Aku bangkit perlahan, membuka kamera ponsel, dan menyorot ke permukaan cermin. Tak ada apa-apa, hanya pantulan samar-samar. Tapi saat kamera bergerak sedikit, tulisan itu muncul lagi. Satu nyawa harus diganti. Dan di bawahnya dengan goresan yang baru, atau 2. Aku menggigil. Sekarang aku sadar, penyelamatan Hana telah merusak alur yang harusnya terjadi. Dan entitas itu menginginkan keseimbangan kembali.
Aku mencari siapapun yang bisa membantuku memahami ini. Aku mengirim pesan ke forum-forum, membaca blog tentang cermin-cermin tua, dan akhirnya menemukan satu nama yang sering disebut, Bu Sari, seorang perempuan tua yang pernah ditulis dalam kisah viral tentang rumah berhantu di tahun 90-an. Konon, ia bisa melihat jalur pantulan, dimensi yang ada di balik cermin. Aku tidak punya pilihan lain. Besok, aku akan menemuinya. Sebelum tidur, aku menulis pesan untuk Hana. Apapun yang terjadi, jangan ke rumahku dulu. Aku sedang menghadapi sesuatu yang harus aku selesaikan sendiri. Lalu, ku tatap sekali lagi cermin itu dengan satu bisikan lirih. Kalau memang kau ingin aku, datanglah langsung. Jangan ambil orang yang kusayangi. Dan saat aku memalingkan badan dalam pantulan cermin, bayanganku tidak ikut berbalik. Ia tetap menatapku, dan ia tersenyum. Itu adalah momen pertama kali dalam hidupku, aku benar-benar merasa sendirian dalam tubuhku sendiri. Keesokan paginya, aku berkendara menembus kabut menuju rumah yang disebut-sebut dalam banyak kisah lama. Rumah milik Bu Sari, perempuan tua yang konon bisa melihat ke dalam pantulan masa. Rumahnya terletak di pinggir kota, di kaki bukit yang sepi, dan dikelilingi pohon-pohon tinggi yang seperti dia mengamati. Rumah kayu tua itu nyaris tak terlihat dari jalan utama. Papan namanya nyaris lepas, dan halaman depannya dipenuhi bunga-bunga liar yang tak tersentuh. Aku mengetuk pintu pelan. Tak lama, pintu dibuka. Seorang wanita tua dengan mata kiri yang tampak seperti membeku menatapku lekat. Mata kanannya jernih, tapi mata kirinya seperti cermin kecil berwarna kelabu pekat. Kau yang membawa pantulan gap itu ke rumahku? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku tercekat. Maaf, saya hanya ingin tahu, apakah Anda tahu sesuatu tentang cermin tua? Bu Sari tidak menjawab. Ia hanya berjalan masuk, meninggalkan pintu terbuka. Aku mengikutinya perlahan. Di dalam rumah, semua cermin ditutupi kain hitam, tapi hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan, seolah sesuatu bersembunyi di setiap sudut. Ia duduk di kursi goyang tua, lalu memejamkan mata. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Kau sudah membuka jalurnya." Aku menelan ludah. Apa maksudnya? Tidak semua cermin hanya memantulkan wajah. Beberapa dari mereka adalah penyimpan ingatan dan takdir. Dan kadang, mereka dibuka oleh orang-orang yang tak sengaja. Seperti kamu. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang Hana, tentang cermin itu, tentang sosok yang kulihat, dan tentang tulisan mengancam itu. Bu Sari mendengarkan dengan sabar, lalu membuka kain dari salah satu cermin kecil di sampingnya. Cermin bundar dengan bingkai kayu jati. Ia menatap ke dalamnya dengan mata kirinya saja, sementara mata kanannya tetap memejam. Kau berada dalam kontrak yang tidak kau setujui. Kau menyelamatkan satu nyawa, dan kini cermin itu menuntut imbalan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Suaraku gemetar. Ia terdiam lama. Satu-satunya cara untuk menghapus kontrak itu adalah dengan menyegel jalur cerminnya. Tapi itu butuh sesuatu yang tidak murah. Aku tahu arah pembicaraan ini. Jiwa, tanyaku lirih. Bu Sari membuka matanya. Kali ini kedua matanya memandangku bersamaan, dan entah kenapa, aku merasa seperti sedang dihisap masuk. Bukan jiwamu, tapi milik dia yang membuka pintu pertama kali. Dan cermin itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Aku terdiam, karena dalam hatiku, aku tahu siapa yang dimaksud. Aku sendiri. Sebelum aku pamit pulang, Bu Sari memberikanku sebuah benda. Pecahan kecil cermin tua yang dibungkus kain merah. Letakkan ini di depan cermin besarmu. Jika bayangan itu muncul lagi, pecahkan pecahan ini tepat di hadapannya. Tapi ingat, itu hanya bisa dilakukan sekali. Dan jika kau gagal, jalur itu akan terbuka sepenuhnya. Memegang pecahan kecil itu dengan tangan gemetar, semua lampu kupadamkan. Ruangan hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Dan perlahan, ia muncul kembali. Sosok itu, bayangan gelapku.
Tapi kini, ia mengenakan pakaian yang sama persis denganku malam ini. Bahkan luka kecil di pipiku pun tergambar di wajahnya. Ia menyentuhkan telapak tangannya ke cermin. Dan kali ini, dari permukaan kaca, muncul retakan kecil. Aku tahu waktuku tidak banyak. Tapi saat aku mengangkat pecahan cermin pemberian Bu Sari, tanganku tidak bisa bergerak. Aku tak bisa menggerakkannya. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahanku. Lalu dari cermin itu, bibirnya terbuka. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya. Kalau kau menutup pintunya, aku tak akan bisa keluar. Tapi kalau kau membiarkanku, aku akan pilih siapa yang harus pergi menggantikanmu. Dan seketika, wajah Hana muncul di baliknya. Aku membeku. Di dalam cermin, wajah Hana terlihat pucat, seolah berada di tempat yang dingin dan jauh. Ia memandangku dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. "Kak, aku di mana? Tolong." Suaranya terdengar seperti gema dari dalam gua, seperti bisikan dari dasar air. Sementara sosok bayanganku berdiri di sampingnya, dengan senyum kecil yang tak berubah sejak pertama kali kulihat. Senyum yang tenang, tapi menyimpan ancaman. Ini bukan soal siapa yang salah. Ini soal keseimbangan. Katanya dengan nada yang terdengar nyaris manusiawi. Aku menatap cermin itu, masih memegang pecahan kecil pemberian Bu Sari. Tapi tanganku gemetar. Jika aku memecahkannya sekarang, apakah Hana akan ikut terperangkap di dalam? Apakah pintu itu akan tertutup selamanya? Kau tak bisa menyelamatkan semuanya, lanjutnya. Pilih, dirimu atau dia. Dadaku sesak, nafasku tercekat. Dalam kepanikan, aku melangkah mundur, mencoba mencari logika dari semua ini. Tapi tak ada logika. Yang ada hanyalah pantulan dan pilihan. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama Hana tertera di layar. Aku angkat dengan cepat. "Kak, tolong aku. Aku nggak tahu aku ada di mana. Gelap, dingin, ada suara-suara aneh. Kak, aku takut." Suaranya nyata. Tapi ponselnya seharusnya bersamanya di dunia nyata. Jadi, kalau Hana di dalam cermin, siapa yang sedang berbicara lewat teleponku? "Kak, kenapa kamu diam aja?" Nada suaranya berubah pelan. Terlalu pelan. Aku menurunkan ponsel perlahan dan memandangi layar. Nama Hana masih terpampang, tapi huruf-hurufnya perlahan berubah, berkedip. Hana. H-A-N-A. H-A-N-A. B-U-K-A. Aku menjatuhkan ponsel. Aku tahu ini bukan lagi tentang rasa takut. Ini tentang apa yang kupercaya. Dan sekarang, aku tak bisa lagi percaya pada apapun yang terlihat. Aku menatap kembali ke cermin. Sosok bayanganku mulai menekan telapak tangannya ke kaca. Dan dari sana, permukaan cermin mulai mencair, seperti air perak yang bergetar. "Satu langkah lagi," katanya, "dan kau akan tahu kebenarannya. Kenapa cermin itu datang padamu, dan kenapa kau yang dipilih." Mataku menatap Hana di dalam cermin. Ia mulai menangis, dan saat itu aku sadar. Aku tak bisa menunggu lagi. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, aku menjerit. "Kalau memang aku yang kau inginkan, ambil aku, tapi lepaskan dia." Bayanganku berhenti. Ia menatapku lama. Lalu, untuk pertama kalinya, senyumnya hilang. Cermin itu bergetar hebat. Ruangan terasa seperti berputar. Angin dingin menyapu dari segala arah, padahal jendela dan pintu tertutup. Pecahan kecil di tanganku mulai berdenyut, seperti benda hidup. Dan saat aku mengangkat pecahan itu tinggi-tinggi, bersiap melemparkannya ke arah cermin, sesuatu dari balik kaca menarikku masuk. Aku tidak sempat berpikir, semuanya menjadi hitam, lalu dingin, lalu hening. Saat ku buka mata, aku tak lagi berada di rumahku. Aku berada di dalam cermin, di balik dunia yang tak ada cahaya, di mana semua pantulan adalah nyata, dan di mana aku bisa melihat dunia tempat asliku dari kejauhan, seperti menonton hidupku sendiri, tapi tak bisa menyentuhnya. Dan di sisi lain, bayanganku kini berdiri di tempatku. Di dunia nyata, menghadapi Hana yang berdiri di ambang pintu, memanggil namaku. "Aku di sini!" Aku berteriak, tapi tak ada suara. Mulutku bergerak, namun tak ada bunyi yang keluar. Segalanya sunyi, seolah dunia ini tak mengenal gema, tak mengenal kehidupan. Aku berlari ke arah permukaan cermin yang memperlihatkan Hana. Tanganku menabrak dinding tak terlihat. Kaca?
Udara? Entah apa ini. Yang jelas, aku seperti terjebak dalam kotak bening yang mengambang dalam kehampaan. Dunia cermin bukanlah tempat yang sunyi. Ia hidup, tapi hidup dalam cara yang aneh. Di sekelilingku terbentang lorong-lorong kaca, panjang tak berujung, saling menyambung. Setiap dinding memantulkan sesuatu yang berbeda. Aku melihat bayangan anak kecil menangis. Seorang pria berteriak tanpa suara. Wanita tua berjalan tertatih sambil membawa bingkai kosong. Aku menyusuri lorong itu, berharap menemukan celah atau jalan pulang. Tapi setiap langkah membawa lebih banyak pertanyaan. Lalu, aku menemukannya. Satu cermin yang berbeda dari yang lain. Di dalamnya, aku melihat diriku saat kecil, duduk bersila di depan sebuah toko barang antik. Di pangkuanku, sebuah cermin kecil berbentuk oval. Dan di belakangku, seorang pria berjas hitam berdiri, menatapku tanpa ekspresi. Aku tercekat. Itu adalah hari ketika aku pertama kali bertemu dengan Pak Tirta, pemilik toko antik tua yang sekarang sudah lama tutup. Dulu, aku tak pernah mengerti kenapa ia memberiku cermin itu tanpa meminta bayaran. Hanya mengatakan, simpen baik-baik, suatu saat dia akan nyari kamu. Dan sekarang, aku tahu maksudnya. Aku menyentuh permukaan cermin kenangan itu, dan seketika semuanya berputar. Gambar berganti cepat, kilatan wajah-wajah asing, suara-suara yang terdistorsi, lalu tiba-tiba aku melihat bayanganku. Tapi kali ini, ia sedang duduk di kamarku, berbicara dengan Hana. Aku baik-baik saja, nah. Cuma mimpi aneh. Lah usah khawatir ya. Suaranya, suara milikku. Tapi intonasinya datar, terlalu sempurna. Hana mengangguk pelan, tapi raut wajahnya masih ragu, seolah hatinya menyimpan firasat. Kamu yakin kamu benar-benar kakakku? Tanyanya pelan. Dan untuk sesaat, sosok itu terdiam, lalu tersenyum. Tentu saja, tapi aku melihat sesuatu yang Hana tak bisa lihat. Bayangannya di lantai bergerak sendiri. Aku berteriak, meninju cermin, berusaha menghentikan semuanya, namun sia-sia. Dunia cermin tak mengenal logika atau waktu. Aku bisa melihat, tapi tak bisa menyentuh. Aku bisa merasakan, tapi tak bisa mengubah. Aku terduduk, putus asa, hingga suara yang sangat lirih terdengar dari balik lorong. Kamu masih bisa keluar, tapi hanya jika kamu menemukan pantulan dirimu yang belum pernah kamu lihat. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Namun kata-kata itu mengandung kebenaran. Aku tak boleh hanya mencari jalan keluar. Aku harus menghadapi sesuatu yang lebih dalam, bagian dari diriku sendiri yang selama ini kusembunyikan. Sisi gelap, trauma, ketakutan, kebohongan, dan mungkin itulah alasan kenapa cermin ini memilihku. Aku berdiri perlahan, menyeka air mata yang entah dari mana datangnya. Kalau memang satu-satunya jalan keluar adalah dengan menemukan siapa diriku sebenarnya, maka aku akan menyusuri lorong ini ke bagian terdalam dari bayanganku sendiri. Langkahku berat. Lorong-lorong kaca yang kulewati kini semakin aneh. Bukan lagi pantulan tentat atau wajah asing, tapi kenangan. Kenangan milikku sendiri. Di satu sisi, kulihat diriku saat remaja, duduk termenung di kamar setelah pertengkaran besar dengan ayah. Di sisi lain, bayangan saat aku gagal masuk perguruan tinggi impian. Aku melihat ekspresi kecewaku yang dulu, rasa marah yang kupendam, dan air mata yang tak pernah kutunjukkan pada siapapun. Aku bergidik. Semakin dalam aku melangkah, lorongnya makin gelap, dan pantulan-pantulan itu semakin menyakitkan. Mereka bukan cuma menunjukkan kenangan. Mereka memaksaku mengingat perasaan saat itu. Tiba-tiba, cermin di depanku menyala redup. Di dalamnya, aku melihat sosok aku sendiri, berdiri dalam ruangan kosong. Tapi kali ini, tak ada senyum, tak ada wajah penuh penyesalan. Hanya tatapan datar dan tangan
yang menggenggam sesuatu. Cermin. Dia menatapku lurus-lurus. Aku menatap balik. Dan akhirnya dia berkata, "Jadi ini kamu yang asli, atau aku yang sebenarnya?" Aku tercekat. Suaranya penuh luka tapi tenang. Ia melangkah keluar dari dalam cermin seperti menembus permukaan air. Hingga kini kami saling berhadapan di lorong sunyi itu. "Kamu menghindar dariku bertahun-tahun," katanya. "Kamu pura-pura kuat tapi sebenarnya rapuh. Kamu baik, tapi kadang ingin menyerah. Dan sekarang, kamu mau keluar. Padahal selama ini, kamu menutup semua pintu dari dalam." Aku merasa lemas. Sosok ini bukan monster, bukan makhluk jahat. Dia adalah aku. Aku yang terluka. Aku yang terabaikan. Aku yang tersimpan. "Kenapa kamu menggantikanku di dunia nyata?" tanyaku, bergetar. "Karena kamu tak ingin jadi dirimu sendiri lagi," jawabnya pelan. "Kamu capek. Kamu cuma gak mau mengakuinya." Air mataku mengalir. Tak bisa ku cegah. Karena ia benar. Aku terlalu sering menutupi rasa takut. Terlalu sering bilang gak apa-apa saat semua jelas-jelas tidak baik-baik saja. Dan akhirnya cermin itu mendengarku. "Tapi aku masih punya seseorang," gumamku. "Adikku. Aku belum selesai jadi kakaknya." Sosok itu diam. Untuk pertama kalinya matanya bergetar. "Kamu mau kembali?" "Aku harus. Meski harus kehilangan bagian dari dirimu yang satu ini. Kalau itu harga untuk jadi utuh kembali, ya." Dan saat aku mengatakannya, cermin di belakang kami mulai retak. Bukan hancur, tapi membentuk pintu. Pintu ke dunia nyata. Tapi sosok itu menahanku sebelum aku melangkah. "Kalau kamu pergi, aku akan hilang." "Tidak," jawabku. "Kamu tidak akan hilang. Aku akan membawamu bersamaku. Tapi bukan untuk mengendalikan. Untuk diterima." Ia tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, hangat. Dan tanpa suara, ia mengangguk. Lalu berjalan mendekat dan menyatu denganku. Semua terasa seperti cahaya. Hangat. Terang. Lalu aku membuka mata. Tubuhku terasa berat. Di sekelilingku, kamar. Lampu menyala. Aroma kayu manis samar tercium. Dan suara lembut memanggil. "Kak, kamu bangun?" "Hana." Aku menoleh. Ia terduduk di samping tempat tidur, memegangi tanganku erat-erat. Matanya sembab. Tapi senyumnya adalah hal terindah yang kulihat setelah semua kegelapan itu. "Aku mimpi aneh banget," gumamku. Hana mengangguk. "Aku juga. Tapi sekarang semuanya baik-baik aja kan?" Aku tak langsung menjawab. Di sudut kamar, cermin tua itu masih berdiri. Tak bergerak, tapi aku tahu di balik permukaannya ada bagian dari diriku yang tak akan pernah kulupakan lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa utuh. Hana sudah tertidur, wajahnya damai di balik selimut. Lampu kamar kupadamkan, hanya menyisakan temaram cahaya dari jendela. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin tua di sudut kamar. Diam, tak bergerak. Tapi aku tahu, ia melihatku. Kurasakan sesuatu yang aneh. Udara di kamar sedikit lebih dingin di sekitar cermin itu. Bukan dingin biasa, dingin yang menyimpan sesuatu. Seperti lorong gelap yang diam-diam mengamati dari balik tirai. Kupaksakan diri untuk tidur, tapi malam itu mimpi datang lagi. Dalam mimpiku, aku berdiri di depan deretan cermin yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya menampilkan aku, tapi dengan ekspresi yang berbeda. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang menatap kosong, dan ada satu yang membalikkan badan ke arahku. Lalu, satu persatu dari mereka mengucapkan kata yang sama. "Kau tak bisa meninggalkan kami." Aku terbangun dengan nafas memburu. Jam menunjukkan pukul 3 ayat 11 pagi.
Kamar terasa terlalu sunyi, terlalu kosong. Lalu ku dengar suara ketukan kecil, tok, tok, dari arah cermin. Aku menahan napas. Mungkin hanya halusinasiku, atau bunyi dari luar. Tapi saat ku amati baik-baik, kulihat bekas jari, seolah seseorang dari dalam cermin mengetuknya dari balik sana. Aku mendekat, perlahan. Wajahku sendiri menatap balik, tapi ada yang berbeda. Sekilas, hanya sekilas, mataku di dalam pantulan itu berkedip tak serempak denganku. 1 detik lebih lambat. Aku mundur. Detak jantungku memacu. Sudah selesai, bisikku pada diri sendiri. Aku sudah kembali, aku sudah utuh. Tapi, suara hatiku membisikkan sesuatu yang lain. Kamu boleh kembali, tapi kamu tak pernah benar-benar keluar. Keesokan harinya, aku mulai melihat kejanggalan-kejanggalan kecil. Hana mengatakan semalam, ia mendengar aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Padahal aku sama sekali tak pernah bangun dari tempat tidur. Segelas air yang kutaruh di meja malam berpindah tempat ke sisi cermin. Dan yang paling mengganggu, semua foto lama yang ada di dinding memperlihatkan aku yang tidak lagi tersenyum. Bahkan dalam foto ulang tahun ke-10ku yang seharusnya penuh tawa, wajahku tampak datar, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku merasa ditarik kembali, bukan secara fisik, tapi secara batin. Ada bagian dari dunia cermin yang ikut terbawa ke sini. Dan mungkin itu bagian dari diriku sendiri. Jika kamu mau kembali ke dunia ini, kamu harus menerima semua pantulanmu. Tapi, bagaimana kalau ada pantulan yang seharusnya tidak ikut? Pertanyaan itu terus menghantui. Apa mungkin ada sesuatu yang ikut keluar bersamaku? Sesuatu yang bukan aku, tapi memakai wajahku. Di malam ketiga sejak kepulanganku, aku akhirnya mengambil keputusan. Aku berdiri di depan cermin tua itu, menyalakan lilin, menatap ke dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan suara pelan, nyaris bergetar. Siapa di antara kita yang masih tertinggal di sana? Pertanyaan itu menggema di benakku, bahkan setelah suaraku lenyap di telan malam. Cermin itu tak menjawab. Ia hanya memantulkan bayanganku yang berdiri dengan tangan gemetar, menahan napas. Lalu, di permukaannya yang dingin, muncul embun tipis, seperti hembusan napas dari dalam. Dan di sana, sebuah tulisan terbentuk perlahan, seakan ditulis jari tak kasat mata. Bukan kamu yang kembali. Dunia seolah berhenti berputar. Aku mundur 1 langkah. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari apapun yang pernah ku dengar. Kalau bukan aku yang kembali, lalu siapa? Dalam kepanikan, aku buru-buru membuka ponsel. Ku coba memotret tulisan itu. Tapi kamera hanya menangkap pantulan biasa, tanpa tulisan, tanpa kabut. Kupandangi pantulanku lagi, mencoba mencari perbedaan. Tapi semuanya terlihat normal, terlalu normal. Dan justru itu yang menakutkan. Keesokan harinya, sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Hana mulai bersikap aneh. Ia bilang aku meninggalkan catatan di pintu kamarnya tadi malam. Padahal aku bahkan tak keluar kamar. Salah satu kolega kantorku mengirim pesan, mengucapkan terima kasih atas percakapan panjang semalam, yang katanya sangat menginspirasi. Aku tidak menelpon siapapun semalam. Dan yang paling mengganggu, aku menemukan baju ganti yang basah di kamar mandi. Bukan punyaku, tapi ukurannya pas sekali. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar satu-satunya aku yang ada di dunia ini sekarang? Atau ada versi lain diriku yang ikut keluar dari dunia cermin? Versi yang tak tertambat pada moral, pada empati,
pada batas-batas logika. Versi yang hanya ingin hidup dan tak peduli bagaimana caranya. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal. Tapi aku terbangun pukul 2.47 pagi karena suara tawa pelan di ruang tamu. Suara aku. Kupastikan Hana masih di kamarnya. Ia tertidur, napasnya lembut. Aku mengendap ke ruang tamu, menahan detak jantung yang seakan-akan melubangi dadaku. Dan di sana, kulihat sosokku sendiri, duduk di kursi dengan punggung menghadapku, seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Tapi ia sendirian. Lalu ia menyadari kehadiranku. Perlahan ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mataku sendiri, yang bukan milikku. Sorotnya kosong, namun terlalu sadar. "Kau lambat," katanya sambil tersenyum miring. "Dari awal aku sudah lebih cocok hidup di sini." Aku tak bisa bersuara. Dunia ini butuh seseorang yang tahu cara menyingkirkan rasa takut, rasa lemah. Dan kamu cuma penuh luka. "Kamu bukan aku," bisikku. "Bukan, tapi aku tahu segalanya tentangmu. Aku tahu rahasiamu, kebohonganmu, luka yang kamu sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri. Dan sekarang, aku ada di sini." Ia berdiri, dan saat ia melangkah ke arahku, pantulannya tak muncul di cermin manapun di ruangan itu. Aku mundur, mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Karena malam itu, aku sadar, aku tidak sendirian di dunia ini. Dan jika aku tidak bertindak sekarang, mungkin aku yang akan digantikan sepenuhnya. Aku berlari, bukan keluar rumah, tapi ke kamar. Ke tempat di mana semuanya bermula. Cermin tua itu. Langkahku gemetar. Pintu kuayun terbuka, dan di sana benda itu berdiri angkuh, seolah tahu bahwa waktunya hampir tiba. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan kepanikan yang menyerbu seluruh isi kepalaku. Lalu, aku mendengar suaraku lagi. Suara dari ruang tamu. "Kau tidak akan bisa menutup pintu yang sudah kau buka sendiri." Dia semakin dekat, dan aku tahu, saat ia menyentuhku, aku akan lenyap. Bukan mati, tapi terhapus. Dan ia akan menjadi satu-satunya versi diriku yang diingat dunia. Kupeluk bingkai cermin itu. Permukaannya terasa hangat, terlalu hidup. Aku menatap pantulan wajahku, atau lebih tepatnya, wajah yang dulu kupikir milikku. Tapi sekarang, aku bisa membedakan. Di balik garis yang sama, sorot yang serupa, ada sesuatu yang tak manusiawi. Seperti topeng yang nyatu, terlalu sempurna. "Apa yang kau mau dariku?" tanyaku pada pantulan itu. Ia tersenyum, dan dari bibirnya yang meniruku sempurna, keluar jawabannya menyesakkan. "Aku hanya ingin hidup, dan kau terlalu sibuk menyalahkan diri sendiri untuk menghargai kehidupanmu sendiri." Kata-katanya menusuk, sebab di dalamnya ada kebenaran. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun membenci masa lalu, meratapi kesalahan, takut melangkah maju karena takut akan gagal lagi. Mungkin pantulan ini memang bagian dari diriku, bagian yang tumbuh dari luka, rasa malu, dan penyesalan yang tak pernah kuterima. Dan sekarang ia mengambil kendali, tapi aku belum menyerah. Tanganku meraih benda kecil yang tersembunyi di balik laci meja, cermin saku milik almarhum ibuku. Satu-satunya peninggalannya yang masih kusimpan. Kupantulkan cermin kecil itu ke arah cermin besar, dan tiba-tiba pantulan itu bergetar, seperti air yang dilempar batu. Ku mendekat ke cermin, merentangkan tangan, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak takut dengan apa yang ada di balik permukaannya. Tanganku menyentuh kaca itu perlahan, hangat,
Sosok kecil itu mendekap, dan di saat kami hampir bersentuhan, ia mulai bercahaya. Bukan seperti makhluk gaib atau ilusi, tapi seperti cahaya yang menyimpan kenangan dan penerimaan. Dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti seluruh permukaan cermin, dan tiba-tiba semua menjadi hening. Sosok kecil itu telah menyatu denganku, dan cermin itu kini hanya memantulkan apa adanya, tidak lebih, tidak kurang. Keesokan paginya, aku membuka jendela kamar lebar-lebar. Sinar matahari menari di lantai, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku tidak merasa sedang diawasi. Cermin tua itu kupindahkan ke gudang, bukan untuk dibuang, tapi untuk disimpan. Sebab aku tahu, ia adalah bagian dari perjalananku. Bukan musuh, bukan kutukan, hanya penanda waktu dari proses penyembuhan yang panjang. Aku membuat teh dan duduk di balkon. Hana bergabung tak lama kemudian, membawakanku roti hangat. Ia tak bertanya tentang cermin, tapi ia tahu aku telah kembali. Namun, malam itu, sebelum tidur, aku melihat sesuatu di cermin kamar mandi. Bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan kosong. Tak ada pantulan, hanya kehampaan. Dan sebuah bisikan di kepalaku yang berkata, cermin tidak menyimpan makhluk, ia menyimpan ingatan, dan beberapa ingatan tak ingin dilupakan. Aku tersenyum kecil, karena kali ini aku siap mengingat. Tapi yang tak kusangka adalah semakin aku mengizinkan ingatan itu kembali, semakin banyak hal yang selama ini terkubur mulai muncul ke permukaan. Bukan hanya soal diriku, tapi tentang rumah ini dan keluargaku. Beberapa hari setelah cermin kusimpan di gudang, hal-hal aneh mulai terasa. Bukan penampakan, bukan suara-suara, tapi sesuatu yang halus, seperti atmosfer yang berubah sedikit demi sedikit. Aku mulai bermimpi. Dalam tidurku, aku kembali menjadi anak-anak. Duduk di ruang tamu rumah lama kami, dengan ayah dan ibu di sofa. Hana masih kecil duduk di karpet. Tapi anehnya, dalam mimpi itu, aku tidak bisa berbicara. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, melihat mereka tertawa, seolah aku tidak pernah benar-benar ada di sana. Dan setiap aku mencoba mendekat, semuanya mulai memudar, berganti dengan pantulan cermin, dan wajahku yang tidak bisa kuingat pernah kulihat. Pagi-pagi aku terbangun dengan jantung berdebar, berkeringat, tapi anehnya tidak takut. Justru merasa seperti diberi pesan yang belum selesai disampaikan. Hari itu, aku memberanikan diri masuk ke gudang. Lampunya sudah lama rusak, jadi aku hanya mengandalkan cahaya dari sela pintu. Cermin itu berdiri diam, tidak bercahaya, tidak bergetar. Tapi aku tahu, ia masih hidup. Bukan sebagai entitas, tapi sebagai pintu. Pintu kemana? Aku belum tahu. Tapi saat aku menyentuh permukaannya lagi, berbeda dengan sebelumnya. Tidak ada pantulan sama sekali. Bahkan diriku sendiri pun tak terlihat. Hanya gelap. Dan di tengah kegelapan itu, sebuah tulisan mulai terbentuk. Bukan muncul secara tiba-tiba, tapi seperti digores dari balik kaca, perlahan, satu huruf demi satu huruf. Bukan kamu yang pertama. Aku terpaku. Apa maksudnya? Siapa sebelumku? Apa yang terjadi pada mereka? Saat aku menjauh dari cermin, perasaan aneh menyeruak dalam dada. Campuran antara penasaran, takut, dan kasihan. Seolah ada jiwa lain yang dulu juga mencoba keluar, tapi tidak sempat menyelesaikan perjalanan mereka. Mungkin mereka masih terjebak di dalam. Malamnya, aku duduk di meja makan. Hana memperhatikanku diam-diam, lalu akhirnya bertanya, "Kau baik-baik saja?" Aku hampir menjawab iya, tapi suara itu tercekat.
Sebaliknya, aku hanya berkata, aku merasa ada orang lain yang belum sempat menyelesaikan ceritanya. Ia menatapku lama, lalu dengan lembut menyentuh tanganku. Kalau begitu, bantu mereka, sama seperti kamu telah menyelamatkan dirimu sendiri. Dan saat itu, aku tahu, perjalananku belum selesai. Malam itu juga, aku membuka kembali buku catatan tua milik ayah. Dulu aku tak pernah benar-benar membacanya, hanya menganggapnya sebagai jurnal pribadi yang terlalu menyedihkan untuk disentuh. Tapi kali ini berbeda. Aku mencari sesuatu, jejak, petunjuk, nama. Halaman demi halaman kutelusuri hingga aku menemukan satu entry yang membuat darahku membeku. Cermin itu sudah ada sebelum rumah ini dibangun. Dulu dimiliki oleh keluarga Harjo. Mereka semua menghilang dalam semalam, tanpa jejak, kecuali satu anak kecil yang ditemukan di ruang bawah tanah, menatap cermin, dan terus berkata, aku bukan aku, aku bukan aku. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah. Seolah selama ini aku hanya melihat cermin itu dari permukaan, tanpa menyadari bahwa setiap pantulan adalah sisa seseorang yang pernah terperangkap. Aku memutuskan satu hal, aku akan kembali menghadapinya. Bukan untuk diriku, tapi untuk mereka. Pagi harinya, aku pergi ke kantor catatan tanah dan arsip kota. Nama Harjo memang ada. Rumah mereka dulu berdiri tepat di tempat rumahku sekarang berdiri. Tapi informasi lengkap tentang mereka hilang. Tidak pernah tercatat secara resmi setelah tahun 1987. Kecuali satu dokumen kabur yang hampir tak terbaca. Surat lapor dari seorang petugas kebersihan sekolah dasar tertulis tangan. Anak itu bilang ia melihat semua keluarganya masuk ke dalam cermin. Ia tidak menangis, hanya tersenyum aneh dan berkata, kini mereka semua tenang, tapi akan ada yang berikutnya. Aku merinding. Siapa anak itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku pulang dengan kepala penuh tanya dan dada yang makin berat. Di rumah, aku duduk diam di depan cermin di gudang. Kamar terasa sesak meskipun tak ada angin dan udara makin dingin meski matahari masih tinggi. Tapi aku tak peduli. Kupandangi permukaannya. Kalau kalian masih di dalam sana, aku di sini. Aku tidak akan pergi. Aku akan mendengarkan. Lalu perlahan, kabut putih muncul di balik kaca. Bukan asap, tapi seperti hawa dingin dari ruang yang terlalu lama tertutup. Dan di dalamnya, satu persatu wajah mulai muncul. Tak ada suara, tak ada teriakan. Hanya tatapan-tatapan yang penuh harap. Anak kecil, wanita tua, seorang pria dengan kacamata bulat, dan bocah dengan senyum sendu yang ku kenal dari mimpi-mimpiku. Mereka menatapku, menunggu, dan saat itu aku tahu, mereka bukan meminta untuk dibebaskan. Mereka hanya ingin dikenang. Karena yang paling menyakitkan bukan kematian, tapi dilupakan. Aku mengambil kuas, cat putih, dan dengan tangan gemetar, kutulis di dinding gudang. Di sini pernah hidup jiwa-jiwa yang hilang. Aku melihat mereka, dan aku mengingat mereka. Saat kutulis kalimat terakhir, cermin itu berhenti memantul. Ia menjadi gelap, bisu, seperti akhirnya bisa beristirahat. Dan anehnya, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku juga merasa bisa bernapas lebih lapang. Seolah suara-suara asing yang selama ini berbisik di sela malam telah reda. Tak lagi ada pantulan yang menatap balik dengan rahasia yang tak ku ketahui. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Aku membersihkan gudang, menata ulang barang-barang lama, dan menggulung kain beludru abu-abu untuk menyelimuti cermin itu. Bukan untuk menyembunyikannya, tapi untuk memberinya ruang. Seperti seseorang yang akhirnya bisa tidur, dan pantas untuk tak diganggu. Namun, jejaknya masih ada. Bukan dalam bentuk bayangan, tapi dalam rasa. Kadang-kadang, saat malam mulai sunyi, aku masih bisa merasakan hawa dingin samar di lorong rumah. Bukan mengganggu, lebih seperti pelukan ringan dari masa lalu. Mengingatkanku bahwa aku pernah melewati lorong gelap dan tak berjalan sendirian.
Suatu sore, Hana mengajakku duduk di bawah pohon rambutan di belakang rumah. Angin berembus pelan. Ia menyerahkan sebuah buku sketsa kecil. "Ini punyamu," katanya. "Kamu menggambar ini waktu kecil." Ayah menyimpannya diam-diam. Kubuka perlahan halaman pertama. Tanganku terhenti. Di dalamnya, aku menemukan gambar cermin. Tak sempurna, goresan tangan anak-anak, tapi jelas. Dan di depannya ada gambar seorang anak kecil, memegang tangan bayangannya sendiri. Aku menggigil, bukan karena takut, tapi karena heran. Sejak kapan aku tahu cermin itu? Apakah aku pernah mengalaminya sebelum aku menyadarinya? Hana menatapku dengan sorot lembut. "Mungkin bukan cerminnya yang memilihmu," katanya. "Mungkin dari dulu, kamu memang ditakdirkan untuk melihat apa yang orang lain sembunyikan." Malamnya, aku berdiri di depan jendela, menatap keluar. Bintang-bintang terlihat tenang. Aku menyadari sesuatu. Semua pengalaman ini, ketakutan, keraguan, rasa bersalah, kehilangan, telah mengubah cara pandangku tentang hidup, tentang ingatan, tentang menjadi manusia, dan tentang menerima bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan. Beberapa cukup disaksikan dan dihormati. Tapi malam itu, ketika aku hampir memejamkan mata, sebuah bisikan pelan muncul dari balik kepalaku. Seolah datang bukan dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. "Terima kasih, karena kau mendengar." Aku terbangun, duduk. Tapi ruangan kosong. Hening. Hana sudah tertidur di kamar sebelah, dan semua lampu telah kupadamkan. Namun bisikan itu nyata, sehalus embusan angin, tapi mengandung emosi yang dalam. Seperti ucapan seseorang yang telah lama menunggu untuk didengarkan. Keesokan paginya, aku kembali membuka kain penutup cermin. Bukan karena takut atau penasaran, tapi karena aku tahu ada sesuatu yang belum selesai. Dan benar saja, kali ini bukan pantulan atau kabut yang kulihat, tapi satu kata tunggal yang tertulis dengan embun tipis di kaca. Kembalilah. Aku berpikir keras. Kembali kemana? Lalu aku teringat sesuatu. Rumah lama kami. Tempat aku, Hana, ayah, dan ibu pernah tinggal sebelum kami pindah. Rumah itu sudah lama kosong, tapi masih berdiri. Kadang-kadang aku lewat depannya jika perjalanan kerjaku membawa ke arah timur kota. Tanpa menunggu lebih lama, aku pergi ke sana. Sesampainya di depan rumah itu, perasaanku campur aduk. Getaran lama muncul kembali. Langkahku terasa berat saat mendorong gerbang besi berkarat itu. Tapi hatiku tenang, seperti pulang. Pintu rumah terkunci, tapi jendela dapur yang dulu selalu macet masih seperti dulu. Bisa digeser dengan sedikit tenaga. Dan saat aku masuk, aroma kayu tua dan kenangan menyeruak sekaligus. Aku berdiri lama di ruang tengah. Ada sesuatu yang menggiringku ke sudut ruangan, ke balik lemari tua yang masih berdiri. Saat ku tarik lemari itu, di belakangnya ada bekas garis persegi kecil di dinding. Seolah pernah ada benda yang menempel lama di sana. Cermin yang sama. Atau asal mula dari semuanya. Semua yang sudah kulalui, semua keanehan, ketakutan, kehilangan, dan kebingungan, ada satu pelajaran terbesar yang tertinggal. Kadang, hidup menunjukkan hal-hal yang tak ingin kita lihat, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bisa memahami dan memaafkan. Karena tak ada yang lebih kuat dari hati yang berdamai dengan masa lalunya, dan tak ada yang lebih indah dari mata yang bisa memandang hidup dengan utuh meski tak sempurna. Tanganku menyentuh dinding itu, dan tiba-tiba sekejap mata, semua kembali. Suara tawa kecil, langkah kakiku sendiri yang berlari di atas lantai kayu, suara ibu memanggil, dan wajah ayah termenung di depan cermin yang dulu tergantung di sana. "Jangan pernah menatap terlalu lama ke sana," katanya waktu itu. "Cermin bisa mengingat lebih banyak dari yang kita tahu." Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada kenangan,
Tidak takut pada suara-suara yang belum selesai. Aku mendengarkan semuanya dengan hati terbuka. Saat aku membuka mata, tak ada lagi bisikan. Tak ada tulisan di dinding. Tapi rasanya ada sesuatu yang telah pulang. Bukan hantu, bukan roh, tapi diriku sendiri. Bagian dari masa kecilku yang terjebak di cermin selama ini. Akhirnya kembali ke tubuhku. Dan anehnya, rasanya bukan seperti mendapat sesuatu, tapi seperti menyatu kembali. Seperti kepingan jiwa yang lama mengembara, akhirnya tahu kemana harus pulang. Hari itu, aku duduk di lantai ruang tengah rumah lama kami. Di sekelilingku tak ada apa-apa selain debu dan cahaya matahari yang jatuh pelan lewat lubang-lubang di atap. Tapi, dadaku terasa penuh dengan keheningan yang damai. Aku tak butuh jawaban dari cermin lagi. Tak butuh penglihatan masa depan atau isyarat dari dunia yang tak bisa kulihat. Karena sekarang aku tahu, yang paling penting bukan apa yang terlihat, tapi apa yang kita maknai. Beberapa minggu kemudian, aku dan Hana memutuskan untuk pindah dari rumah yang lama. Bukan karena takut, tapi karena kami sudah belajar menerima bahwa rumah sejati bukan bangunan, tapi tempat jiwa merasa tenang. Kami menyumbangkan sebagian besar barang lama dan menyimpan satu hal, cermin itu. Tapi bukan lagi di gudang. Aku meletakkannya di ruang belajar, berdiri di dekat jendela, dikelilingi pot tanaman kecil dan cahaya pagi. Cermin itu kini tak lagi memantulkan bayangan aneh. Ia hanya memantulkan kami, aku dan Hana, yang sedang menata ulang hidup. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram tanaman, Hana bertanya, "Kamu gak takut cermin itu kembali berubah?" Aku tersenyum. "Enggak, karena sekarang aku tahu, yang mengubahnya bukan benda itu sendiri, tapi bagaimana kita melihatnya."